Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Terima kasih Pastor. Ya, kita akan persembahan kembali. Enggak bercanda. Shalom. Selamat hari Natal buat Bapak Ibu terkasih yang hadir pada ibadah pada siang hari ini. Pesan Natal buat Mongol adalah kita tetap menjaga kedamaian dalam hidup kita dan kita sebarkan kedamaian itu kepada sekeliling kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup itu menjadi indah kalau kita bisa menikmati itu dengan indah, betul? Gak usah ribet terhadap apapun Bapak Ibu, serius. Karena kadang-kadang kita cuma masalah perkara sepele gitu, ada kuntilanak, kita gak mau lewat jalan itu, muter 2 kilo demi menghindari kuntilanak. Ya kan, Indonesia tuh begitu, ke kuburan aja kalau udah maghrib pakai permisi. Saya sering loh nemenin temen ke kuburan dia pakai misi Pak. Gue udah mati, dia ngomong sama siapa nih Bapak? Maksudnya kenapa kita harus jadi ribet cuman salah yang gak penting. Ingat loh, yang meninggal ini 7 meter di bawah tanah. Kalau kita permisi dia nyahut, kita yang ikut meninggal Pak. Ya kan, jadi gak usah dibuat ribet, hidup ini santai aja. Nggak usah nunggu Natal baru beli baju baru, kelihatan gembelnya Pak. Berarti setahun sekali dong beli baju, nggak usah. Cuman menang Natal kenapa? Karena diskonnya banyak. Plus ada midnight sale. Tetapi kan buat apa kita kalau ribet? Saya mau beli baju semahal apapun sanggup beli Pak. Cuman kebutuhannya tidak lagi buat beli baju. Saudara. Yang tuh masih bulan November di Manado Sobabe jangan lupa nih sepatu Pedro. Udah ditentukan loh mereknya Tuhan Yesus. Gue dalam hati Buk Cherry lagi diskon. Apa gue ambil terus gue ganti merek kali ya. Tapi mau gimana lagi. Kalau kita nggak ngasih masa lalu diungkit dulu kecil lu gue yang cebok-cebok lu. Gilan lu jadi artis lu nggak lu pelit. Nah, jadi ribet. Jadi orang nanya terus gimana? Ya udah santai aja Pak. Gak usah ribet makan nasi merah. Ya kalau memang nasi putih juga lebih murah ya hantem aja nasi putih. Gak ada orang yang meninggal gara-gara nasi Pak, gak ada. Kalau perkara cuma disuruh milih nasi merah dan nasi putih mending nasi kuning. Itu lebih enak, udah ada ayam sepotong, perkedel, orek. Gak ada orang meninggal gara-gara nasi. Kita jadi ribet kenapa? Oh nggak boleh brokoli dan wortel Bang Mongol dimasak bersama. Karena akan menghasilkan enzim yang bisa bikin sakit kanker. Ya Allah perkara saru ribet amat. Nah saya orang Sanger Pak. Boro-boro ada brokoli. Kita mah ada sayur gedi namanya. Itu kalau dimasak santan kental ditaruh kepala ikan cakalang. Sama ingus meleleh juga kita santai. Nggak ada, ya paling cuman cacingan doang gitu ya kan. Apalagi sekarang lebih parah, nggak boleh makan daging babi. Karena katanya daging babi mengandung cacing pita apa cacing kremi yang dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacingnya nggak mati. Lah terus ini sekarang gua tanya, kita makan babi dikunyah apa ditelen? Ya kalau ditelen cacingnya memang gak mati dimasak. Tapi kalau digigit putus. Berarti mati juga tuh cacing. Betul gak? Pak apalagi kalau Anda makan babi kecap terus kunyah 40 kali. Jadi perkedel tuh babi tuh cacing. Kenapa jadi ribet? Maksa cantik dengan skincare, aduh semua produk Korea lu beli. Skincare itu hanya untuk muka, leher nggak kena. Jadi kan nggak lucu mukamu glowing, leher lu hitam. Itu kayak kaki kena knalpot. Mulus ada hitam di tengah. Jadi nyantai-nyantai aja. Kristus lahir, ya kan? Di tempat yang sederhana. Jadi Natal ini sebisa mungkin kalau bisa sederhana. Tapi kalau ya jangan soalnya haters kiri kanan banyak. Jadi harus glowing juga ya kan. Belilah banyak produk-produk Korea sekalipun 3 hari berubah warna gak apa-apa. Yang penting kan jangan kena minyak wangi. Kalau perlu beli kongguan.
rantainya jadiin kalung. Tuhan, kalau perlu buka dada itu sayangnya. Oh mangkilat, padahal di belakang udah ijo. Jadi santai aja ngadepin hidup. Covid mulai ada katanya. Jadi bang gimana bang? Ya udah pakai masker pak. Tapi saya boleh jujur, Covid itu yang paling menderita bukan orang miskin, bukan orang papa. Yang paling sakit di saat Covid adalah kami yang hidung pesek pak. Karena masker tidak ada khusus hidung pesek. Semua masker standar. Nah kami yang pesek itu kayak menderita loh pak. Apalagi sampel diambil bukan dari pantat disuntik, enggak, lubang hidung yang dicolok pak. Nah kalau anda mancung kan nggak berasa. Lah kita yang pesek, udah pesek dicolok dipelintir lagi. Kayak pengen gua tabok nih susternya, ya ampun dia. Jadi santai, nggak usah khawatir ngadepin hidup. Anak muda, laki gitu juga sama. Nggak usah khawatir bang bagaimana biar punya pasangan hidup. Saya udah pernah bilang di beberapa konten, tidurlah sebagaimana Adam tidur diciptakan Hawa. Jangan kelayapan. Sampai ke dukun, kemana masang susuk, nggak usah. Ih Bang Mongol mukanya glowing, pasti pakai susuk berlian. Sorry saya Manado sayang, berlian buat kami untuk di jari. Bukan for di muka sayangnya, shalom. Itu santai aja. Kalau anda laki belum punya pasangan, ingat Adam tidur, Tuhan yang lihat. Ih kasihan anak yang kukasihi belum punya pasangan. Let's go kita make a Hawa, ya kan? Jadilah Hawa. Jadi anda tidur, tapi ingat kegantenganmu harus seperti Adam. Kalau enggak nyari, tetap cari, tetap cari. Kalau lu gantengnya ala kadarnya, tetap cari pak, cari. Tetapi kalau mau nyari pasangan yang paling enak bagaimana bang? Kerja teman-teman, cari duit aja. Soalnya standar pacaran DKI Jakarta udah berubah pak. Udah berubah. Udah gak lagi di Monas, iya kan? Di Ancol pakai koran, gak lagi. Sekarang Senayan City. Es teh manisnya 28.280 segelas. Lebih banyak es batu daripada airnya, ya kan? Nih kalau datang ke Keramat Sentiong dengan 28.000 kebeli sekilo setengah gula pak. Ya kan? Enggak lah, jujur pak. Senayan City ada mau pacaran. Duit berapa bisa makan nasi goreng pak? Titip motor di parkiran. Ih aduh Tuhan, belum lagi tokonya. Aduh Burberry, Gucci, Bottega, Balenciaga. Aduh Tuhannya ada matahari di situ sayang. Nyanda ada celana jeans Otto Ono, nggak ada. Nyanda ada kaos Post Boy, nggak ada pak. Yang paling murah Sarah, apa ya gitulah, nggak usah dikasih tahu ya. Soalnya belum di endorse lagi. Gitu. Jadi mau gimana ya nyantai pak. Nggak usah ribet terhadap apapun. Karena Yesus lahir juga tidak memperibetkan siapapun. Jadi otomatis kita sebagai pengikut Kristus yang sejati jangan ribet terhadap apapun. Amin. Amin. Iya kan? Mama-mama yang cantik tetaplah perlihatkan kecantikanmu. Cerewet mah biasa. Kalau mama-mama nggak cerewet tanya sakit apa. Belum maminya Mongol Tuhan Yesus kalau nggak inget dosa udah gue masukin panti werda tuh mama. Tuhan di tiap hari dek mami besok mau ke gereja tanggal 24 kita gereja di Bandung, DP 25 kita mau gereja di Jakarta, ada 3 gereja dek, jadi paling terakhir di Bekasi. Mami harus beda DP cincin, beda cincin, jadi maksudnya beli ulang. Iyo no masa mami dan cincin sama. Aduh Tuhan dosa panti werda nih yang mau mak, nanti jemput lagi pas tanggal 2 Desember 2 Januari gitu, ngerepotin. Perkara alis dia yang salah, kita yang dimarahin. Padahal dia yang nato. Dia dulu ditato lah, sekarang kulitnya reot turun. Apa yang dia mau pisil alis nggak ada, dia marah-marah. Gue bilang ya udah kalau begitu pakai spidol snowman. Karena kan warna tato sama snowman yang hijau cocok. Nah ada yang nanya Bang Mongol,
Bang Mongol kok tega sih mamanya dijadiin materi stand up. Emang orang tuanya nggak pernah marah? Enggak teman-teman, karena kami berdua bagi hasil. Jadi Mama Mongol bilang kalau perlu ngana hina-hina ngana papa yang penting pulang bawa doi ne. Aman sayang, jadi merdeka Mongol, tenang udah ditransfer 5 jutanya. Jadi nyantai, buat anak muda juga begitu, nggak usah ribet, buat cewek-cewek juga begitu, nggak usah ribet. Nggak punya baju baru besok Natal tanggal 25 di tempat yang sama akan ada Mongol lagi, beda lagi stand up-nya, tenang sayang, beda-beda. Pasti besok lebih mahal soalnya. Kan tanggal libur. Stand up komedi itu paling enak loh Pak. Orang nanya, Ngol lu cuma jadi stand up? Wih saya main sinetron juga Pak. Saya pertama main sinetron judulnya Naik Enak Turun Ogah. Itu pemeran utamanya Om Indro. Saya ditelepon, Mas Mongol mau main sinetronnya Bang, 8 episode doang sih. Uji coba Bang kalau Abang bisa acting. Oke boleh. Terus jam 6 sore udah di lokasi ya Bang, kita take-nya jam 8. Mongol jam 5 udah nyampe Pak. Saking pingin muncul TV. Ya kan, tidak dalam acara buzzer seorang pencopet tertangkap, masa enggak. Ini pingin yang bener, nyampe lokasi. Mongol jam 6 nyampe. Oke Mas Mongol silakan nunggu sambil main gitu ya. Tahu, oke Bang, yuk Bang make up. Boleh make up. Maksudnya make up. Kenapa? Emang Mongol jadi apa? Abang kan jadi kuntilanak. Tuhan Yesus, saya main sinetron pertama Anda tahu jadi apa? Kuntilanak. Enggak ada dialognya Pak. Saya berharap ada dialog gitu kan. Biar nanya apa kabar Pak? Enggak ada Bang, naik Bang. Dikasih tangga, oke action Ngol. Gitu. Tuhan, demi muncul di TV Pak. Sinetron ketiga. Kurang lebih 19 sinetron saya bintangi. Yang paling fenomenal tuh Mak Ija Pengen ke Mekah. Itu judulnya Babi Ngepet. Saya baru tahu di lokasi. Saya datang, Om ini judulnya apa nih Mak Ija Pengen ke Mekah? Oh judulnya Ngol Babi Ngepet. Nah Mongol langsung mundur, Tuhan kita jadi babi ini. Oh Tuhan kita jadi babi. Karena ini kan sinetron muslim Pak. Nah ini judulnya Babi Ngepet. Nah yang pemain Kristen cuman Mongol. Jadi gue langsung mikir, jadi babi kita ini betul ini. Sutradaranya bilang, enggak Ngol. Yang jadi siluman babi itu Preti Asmara almarhumah. Oh, Preti yang jadi siluman babi? Iya. Terus yang babi ngepetnya Aldi Taher. Saya kenal Aldi Taher itu yang jadi siluman babi itu. Oh jadi babi ngepetnya Aldi Taher? Iya. Oh mau langsung seneng. Asik. 2 babi so ada. Pasti kita yang dorong gerobak, nggak apa-apa gitu. Terus Mongol nanya, terus Mongol jadi apa Om? Om kamu gendong babi Ngol. Oh Tuhan nih disuruh gendong babi Pak. Dan ternyata babinya asli. Kalau nggak percaya tonton YouTube-nya, masih ada tuh sinetron babinya diikat di bawah pohon, dia berak di situ, kencing di situ. Oke Ngol, action, gendong. Oh Tuhan nih. Cuman orang nanya, kenapa Mongol ambil sehari 30 juta Pak? Jangankan 1 ekor, 1 kandang kita gendong. Main film, saya putra daerah Sulawesi Utara yang paling banyak main film sampai hari ini. Saya sudah membintangi 41 layar lebar, 7 jadi cowok, 34 jadi banci. Jadi Sailor Moon, Wonder Woman, semua jadi, kasih yang deng rok pendek begini. Oh Tuhan nih, kita bilang Tuhan, udah begitu film tayang gereja komplain, Bapak kan evangelis kok jadi bencong. Gua kadang-kadang mikir, Tuhan kita mau jadi pemeran utama susah. Selama Aliando, Al Ghazali, Rio Dewanto, Chico Jericho, Jeffrey Nicole, Reza Raherdian masih hidup, susah di situ Mongol. Nunggu dorang mati baru kita pemeran utama. Kalau di barat film-film kita yang megang granat pecah sendiri gitu. Jadi nggak usah, yang penting saya happy. Dan itu terbukti 12 tahun saya berkarir sampai hari ini adalah stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Tahun ini saya tidak menerima job tahun baru karena saya ingin pulang Manado. Saya baru pulang tanggal 26 subuh.
Jadi nyampe di Manado kita diem-diem aja di hotel. Saya nggak punya rumah di Manado Pak, sekalipun saya orang Manado. Orang tanya, "Kenapa Mongol?" Doi banyak doknya bikin rumah di Manado, percuma pasti yang tinggal saudara mama susah diusir. Orang Manado kalau ngana bikin rumah besar yang tinggal, oh Tuhan, omak pe ini, omak pe kakak, mak embok pe ade ini begini berani lu usir, diungkit masa lalu dulu ngana kita yang cebok-cebok. Jadi saya beli rumah di Jogja karena anak saya tahun depan masuk di SMA Taruna Nusantara. Asik. Anak saya cantik, usia 14 tahun. Buat cowok-cowok yang usia sepantaran yang mungkin mama bapaknya boleh kita perjodoh dengan anak saya, silakan. Dia lebih kaya dari bapaknya, ya kan? Cantik ngikut mama, hidung ikut bapaknya. Tinggal apa-apa lah, itulah kenapa saya selalu pakai kacamata di kepala, karena kalau taruh sini dia suka turun ke bawah. Jadi kayak babaliong di pasar Glodok, hanya. Jadi taruh di atas. Yang kedua karena yang minus otaknya bukan matanya, ya. Jadi jangan lupa teman-teman, nanti jam 6 sore ada ibadah yang sama, ada bintang tamu yang lain. Ayo datang bersama-sama kita merayakan Natal sebentar sore di tempat yang sama. Masih ada waktu kurang lebih 4 jam. Langsung hubungi teman-teman daripada kelayapan di mana kejatuhan pohon. Nggak, maksudnya daripada nggak tahu mau ngapain, datang ibadah nanti malam dan datang juga ibadah pada besok hari jam 10 pagi ya. 10.30 pagi akan ada Mongol. Beda lagi kita besok. Bajunya pasti lain lagi, malu tuh gereja ibadah 2 kali baju, nyak ganti-ganti gitu. Tapi tenang, saya nggak beli baju Natal. Ada yang mau nyumbang baju Natal dipersilakan, apa aja juga jadi. Yang penting jangan dari kain goni, karena kalau dari kain goni Mongol berasa kayak koprah. Sekian dan terima kasih, ketemu lagi di besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal semuanya.